welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. What's up, TYU? Come on, let's stand up and praise the Lord today. Amen. Come on, hands up. Come on, let's sing this. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. I'm not chasing feelings. I'm not chasing feelings. That's not why I'm singing. You're the reason for my song. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King. Oh, I can't imagine why I would do this all for high, 'cause it's fun to lift you high. Don't want perfection, just my soul's attention. All I have is what I give. More than a song, more than a song that lasts a moment. I live a life of honest worship. If I'm here to sing, then sing with purpose. All the praise for you deserve. If I sing with everything,
Come on, let's celebrate the Lord's goodness. Amen. Come on, hands up. Thank you, Jesus. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sing oh ha. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Come on, hands up. Woo! To God be the glory, amen. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory.
sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Katakan sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan sangat dekat Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Katakan, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Ku percayakan Kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Amen, yes Lord. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Engkau Tuhan. Kemana ku pergi, Kau selalu hadir, Kau selalu hadir. Yes Lord. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dan ungkapkan cinta kita ke Tuhan.
Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Hanya Engkau yang kami cinta Tuhan. Hanya Engkau sumber pelindung kami. Dengan segenap hati kami menyembah dan memberikan persembahan lagu ini hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dimanapun teman-teman berada. Semuanya siap dengar firman Tuhan. So, let's sit upright. Kita dalam posisi yang baik untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul, beribadah dengan baik. Kalau sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami, supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. On the first week, kita bahas mengenai Daniel and the King's Food. In the second week, kita bahas tentang Daniel and the King's Dream. Dan yang di minggu ini kita akan bahas mengenai Daniel in the Lion's Den. Sebelumnya aku pengen tanya sama teman-teman semua. Berapa banyak dari teman-teman yang pernah ngalamin di sekolah ada orang-orang yang gak suka sama kita. Orang-orang yang gak suka sama kita, mereka bisa plot sesuatu yang jahat, mereka bisa ngomongin kita, bahkan nyebarin rumor atau gosip yang salah tentang kita, dan bahkan dia bisa bikin setup untuk menjebak kita sehingga kita bisa ngalamin susah. So, kita nggak pernah tahu orang bisa buat apa sama kehidupan kita. Namanya orang nggak suka, bisa buat jahat, bisa membahayakan kita. Tapi satu hal yang hari ini kita mau belajar sama-sama, kalau Tuhan yang kita sembah dengan setia, Dia yang bisa menyelamatkan kita dari setiap niatan orang jahat sama kita, niatan teman kita mau menghancurkan kita, ngomongin kita, bahkan yang ngebully kita. Tuhan sanggup melindungi setiap daripada kita yang setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Aku mau cerita satu cerita firman Tuhan tentang Daniel, teman-teman. Daniel ini, dia adalah orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Nah, karena dia setia beribadah kepada Tuhan, bukan cuman hidupnya jadi rohani, tapi pekerjaannya pun excellent. Sehingga raja senang banget sama Daniel, dan membuat pejabat-pejabat yang lainnya di kerajaan itu ngiri, jealous sama Daniel. Alhasil, para pejabat-pejabat yang ngiri ini, mereka mencoba untuk bisa menjatuhkan Daniel dengan cara apa? Dicari-cari kesalahannya. Tapi karena Daniel, dia setia beribadah kepada Tuhan, hidupnya pun benar. Tidak ada sesuatu yang jahat, tidak ada sesuatu yang bisa dipakai untuk bisa menjatuhkan dia. Lalu para pejabat yang jealous ini, mereka punya kesimpulan cuma satu hal yang bisa mereka jatuhkan dari Daniel adalah ibadahnya kepada Tuhan. So, para pejabat ini berkumpul, mereka bikin petisi kepada raja untuk bisa approve suatu kebijakan baru, peraturan bangsa baru, yaitu adalah agar setiap orang mesti menyembah hanya kepada raja dan tidak boleh ada yang lain. Nah, para pejabat ini berbohong. Dibilangnya semua pejabat sudah berkumpul dan berunding. Padahal Daniel ini kan juga pejabat, tapi tidak di-include. Kenapa? Karena kebijakan yang baru ini mau dipakai untuk menjebak Daniel. Tapi long story short, raja approve. Ya, kalau udah raja approve berarti semua hukumnya berlaku di bangsa dan negara itu. Daniel, ya istilahnya Daniel ini seperti dijebak. Tapi long story short, walaupun Daniel dijebak, dia tetap menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menolong Daniel sehingga waktu dia menjalani hukumannya pada saat itu adalah dia dilempar ke gua singa, which is kalau namanya daging hidup dilempar ke gua singa, pasti mestinya secara logika manusia habis, kelar. Hidup Daniel udah tamat, RIP, rest in peace. Tapi karena Tuhan sanggup menyelamatkan Daniel, Tuhan tolong Daniel, tidak ada goresan, tidak ada luka, tidak ada cakaran. Tuhan yang menjaga Daniel secara sempurna. Alright,
Dan hal ini sudah diungkapkan oleh raja sebelum raja pun masukin Daniel ke gua singa. Raja bilang kayak gini teman-teman. Daniel 6 verse 16. So the king gave order, and they brought Daniel and threw him into the lion's den. The king said to Daniel sebelum dia masuk ke gua singa, May your God, whom you serve continually, rescue you. Bahkan raja aja yang tidak menyembah kepada Tuhannya Daniel, dia bisa ngerti, dia bisa percaya kalau Tuhan yang Daniel sembah akan menyelamatkan Daniel. Dan aku percaya Tuhan yang Daniel sembah adalah Tuhan yang sama yang kita sembah, yaitu adalah Tuhan Yesus. Kalau kita beribadah setia kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita dari setiap evil plan yang disusun oleh manusia untuk menjatuhkan kita. Tuhan yang sanggup menjaga kehidupan kita. Teman-teman yang percaya bisa sama-sama shout amin. So, berapa banyak dari teman-teman yang mau hidupnya dijaga oleh Tuhan? Aku pun mau. So, let's dig in. Let's study our Bible and learn how to maintain consistency in the way we worship the Lord. Kenapa? Karena Tuhan yang sanggup menyelamatkan, menjaga, melindungi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana kita menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Are you guys ready? Take notes. Point number 1. Constant stand. So, bagaimana kita bisa menjaga konsistensi kita menyembah dan beribadah kepada Tuhan adalah dengan pendirian kita yang teguh. Daniel 6 verse 10a. Now when Daniel learned that the decree had been published, Daniel dengar nih, decree-nya, kebijakannya sudah di-approve pemerintah. He went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. Nah, di cerita di Bible, di potongan Bible ini ceritakan ada kayak gini. Walaupun Daniel tahu decree yang baru, keputusan yang baru hanya boleh menyembah pada raja dan tidak boleh ada yang lain, Daniel tetap pulang ke rumahnya untuk beribadah kepada Tuhannya. Walaupun negara melarang secara legal, tapi Daniel tahu di mana imannya mesti berdiri. Dia tahu constant stand-nya di mana. Dia mesti ambil sikap, dia mesti punya stand. Dia tetap menyembah kepada Tuhan. So, teman-teman, apa yang bisa kita apply dalam kehidupan kita sehari-hari ada kayak gini. Jangan kita tergoyahkan dengan apa kata orang, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Tapi kita mesti tetap berpegang kepada firman Tuhan. Jangan kita melakukan sesuatu yang orang bilang udah normal kok, udah biasa, nggak apa-apa, cincai. No, tapi kita mesti pilih untuk tetap melakukan yang benar sesuai firman Tuhan. Contoh, nyontek dikit nggak apa-apa lah. Kan kita juga nggak males-males banget kan. Kita juga belajar, cuman pasti ada 1-2 yang lupa. Daripada nanti nilai jelek, nyontek dikit nggak apa-apa lah. Our friends approve, semuanya oke, semuanya fine dengan hal itu. Tapi walaupun semua orang fine, bukan berarti itu sesuatu yang benar. Kita mesti punya stand-nya tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Nyontek adalah nyontek. Tidak ada nyontek dikit, tidak ada nyontek banyak. Kalau aku nyontek, berarti aku melakukan dosa dan itu menyakiti hati Tuhan. So, where is your stand? Mau nyontek dikit atau nggak nyontek sama sekali? You choose. Contoh lainnya, bohong untuk kebaikan. Ya udahlah, kita kan juga nggak bohong yang merugikan negara 271 triliun atau nggak merugikan negara yang banyak banget kayak gitu kan. Tapi kan cuman bohong-bohong dikit nggak apa-apa lah, no one hurts. No, bohong adalah tetap bohong. Nah, teman-teman, jangan kita merasa kalau orang-orang approve, orang-orang oke dengan bohong dikit-dikit nggak apa-apa, terus kita jadi melakukan hal itu. No, our stand have to be tetap ada dalam kebenaran firman Tuhan. Bohong adalah bohong. So kita harus memilih untuk tidak berbohong. That is our stand. You choose. Gimana stand kita mau untuk tetap ada. Kalau kita mau maintain our consistency to worship the Lord, kita mesti punya constant stand. Jangan hari ini
standnya firman Tuhan, besok standnya kata orang, besoknya lagi standnya firman Tuhan, besoknya lagi standnya kata orang. Jangan berubah-berubah. Tapi hari ini standnya firman Tuhan, besok standnya firman Tuhan, minggu depan standnya firman Tuhan, bulan depan standnya firman Tuhan, tahun depan standnya firman Tuhan, untuk ke depan dan seterusnya standnya tetap firman Tuhan. Oke, teman-teman, I know it's not easy, tapi kalau kita mau mengalami perlindungan dan penjagaan Tuhan, Tuhan akan melindungi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Yang ngerti bisa katakan amin. How to maintain consistency in the way we worship the Lord. Yang pertama adalah constant stand. Yang kedua adalah constant worship. Daniel 6 verse 10b. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. So, Daniel ini dia juga rutin untuk menjalankan ibadahnya. Dia berdoa dengan rutin, teman-teman. Nah, kita bisa ngapain? So, kalau kita mau menjaga suatu konsistensi kita, kesetiaan kita dalam beribadah, kita mesti menjalankan ibadah kita dengan baik. Dengan cara apa? Dengan kita, contoh, bangun pagi, melek. Kita ngapain? Cari handphone atau cari Tuhan? Oke, ada yang bilang cari handphone, matiin alarm. Habis cari itu ngapain? Buka Instagram atau berdoa? Nah, kalau kita mau menjaga konsistensi kita, kesetiaan kita beribadah pada Tuhan, bangun pagi. The first priority adalah kita cari Tuhan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih bisa tidur dengan baik. Hari ini bisa bangun sehat. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Doa apa lagi? Tuhan, aku gak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Aku bisa sekolah, bisa cuma pergi, tapi kalau bukan Tuhan yang menyertai gak bisa. Aku bisa belajar, tapi kalau bukan Tuhan yang kasih kepintaran, aku gak bisa. Aku butuh Tuhan. Say your faith to God. Kita mesti doa kepada Tuhan. Doa buat orang tua, doa buat sekolah kita, doa buat teman kita, doa bahkan buat negara kita, buat gereja kita. Pray. So, every morning jangan kita buka Instagram, nge-push rank, jangan kita lihat TikTok, tapi kita ambil waktu untuk kita berdoa sama Tuhan. Sebelum buat apa-apa, doa dulu. Bukan cuma sebelum makan kita doa, tapi sebelum kita mau ulangan, doa sama Tuhan. Sebelum kita mau ketemu sama teman, doa sama Tuhan. Dan doain apa? Minta penyertaan Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Apa yang kita perlukan dari Tuhan? Kita perlu doa sama Tuhan. Karena kenapa? Di luar Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. So, how to maintain our consistency in the way we worship the Lord? Yang pertama adalah constant stand. Yang kedua adalah constant worship. Ingat teman-teman, kalau hari ini kita belajar sama-sama, Tuhan yang sanggup menjaga, melindungi umatnya yang setia beribadah kepadanya. So, teman-teman, kalau kita mau mengalami perlindungan Tuhan, kita mesti setia kepada Tuhan. Setia dalam hal prinsip hidup kita, dan juga setia dalam hal menjalankan ibadah kita. So, aku berdoa, teman-teman, waktu kita belajar firman Tuhan ini sama-sama, enggak kita cuma tahu sesuatu, tapi benar-benar kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita akan ngalamin perlindungan, penyertaan, dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ibadah kita sudah selesai, so thank you for following until the end. Dan sekarang aku mau doa tutup dan doa berkat buat teman-teman semua. Aku mau undang kita sama-sama angkat kedua tangan kita, dan kita mau terima doa berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami belajar firman Tuhan dengan baik. Kalau sebentar kami mau selesai ibadah, kami mau menjalankan firman Tuhan, kami mau bukan cuma hanya jadi pendengar, tapi jadi orang-orang melakukan firman. Aku juga berdoa, berkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus, biar sekolah mereka diberkati Tuhan, setiap tangan yang diangkat diurapi, diberkati, sehingga apa yang kerjakan mereka berhasil dan jadi berkat buat banyak orang. Juga berdoa biar sejak muda mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua mereka, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan biar damai sejahtera daripada Tuhan, sukacita,
pertolongan dan perlindungan Tuhan menyertai teman-temanku semua. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Dan terima doa berkat ini bersama hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday everybody. And see you guys again next week. Bye-bye.